Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat, dan selalu penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk men-sharing bagaimana pijat refleksi itu dapat meningkatkan fungsi ginjal. Jadi terutama untuk mendeteksi kreatin ya, kreatin. Nah, fungsi kreatin ini yang ada di dalam ginjal ini berkaitan ya. Jadi kalau misal kreatin itu adalah kotoran-kotoran atau limbah yang ada di dalam darah yang harus selalu disaring dan dibuang oleh ginjal ya. Nah, biasanya untuk mengetahui fungsi ginjal itu baik atau tidak, kadang-kadang kalau kita periksa laboratorium tuh yang dilihat juga fungsi kreatinnya ya, kadar kreatinnya atau kadar ureum dan kadar ureumnya ya. Jadi kalau misalkan kreatinnya tinggi itu menunjukkan terjadi permasalahan di bagian ginjal. Oleh karena itu untuk agar kita bisa memperbaiki fungsi ginjal dengan memperbaiki dan menurunkan kadar kreatin yang ada di dalam tubuh ya. Oke teman-teman. Jadi sebelum kita mulai, seperti biasa di video-video saya sebelumnya, bahwa harus selalu melakukan yang namanya stretching ya. Tetapi perlu diingat bahwa setiap penyakit tetap kesembuhan itu datangnya dari Allah ya. Kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar ya agar ini bisa cepat sembuh. Oke teman-teman. Nah, untuk stretching, mengenai stretchingnya jadi sebelum dipijat itu bagusnya kita melakukan stretching, yaitu pelemasan otot-otot terutama yang ligamen ada di sini nih ya. Otot ligamen, otot-otot yang berkaitan dengan gerak yang ada di telapak kaki bagian bawah maupun atas. Nah, ini bisa kita beginiin aja, kita lemesin ya. Nah, kita lemeskan begitu. Fungsinya apa? Dalam pijat refleksi ini yaitu yang kita inginkan adalah nantinya akan mendapatkan hasil yang maksimal setelah dilakukan pemijatan. Karena kenapa? Ininya sudah lemas ya. Jadi tidak perlu terlalu kaku ininya, karena kalau kaku itu juga memperlambat keluarnya kotoran-kotoran yang ada di dalam jalur-jalur titik-titik refleksi yang berkaitan dengan penyakitnya ya. Jadi kita menginginkan banyaknya kotoran-kotoran itu bisa cepat terbuang ya dengan adanya ini. Nah, setelah dilakukan 2-5 menit, jadi kita lemaskan ya di sini. Nah, kita balurkan dengan hand body lotion, bisa juga minyak olive oil, bisa minyak kelapa atau minyak urut ya. Fungsinya untuk agar selain menjadi lembab kakinya, juga nanti pada saat nanti dilakukan pemijatan itu tidak mengalami lecet kulitnya ya. Nah, itu fungsinya. Kenapa dikasih dibalurkan hand body dan atau minyak ya. Oke. Nah, untuk menentukan titik-titiknya, nanti saya akan tunjukkan. Tetapi bila mana ada teman-teman yang belum mengerti atau belum mengetahui mengenai titik-titiknya, maka teman-teman bisa download aja gambar-gambarnya. Saya sudah sediakan linknya di deskripsi ya. Jadi dengan mendownload, teman-teman bisa di print ya. Jadi nanti di sini kita bisa sama-sama belajar ya. Bila mana nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan aja langsung tanyakan ke kolom komentar atau WA saya langsung ya. Oke. Untuk menentukan titik pertama, selalu saya sebutkan bahwa dalam pijat refleksi ini ada 3 titik yang harus pertama kali kita fungsikan, yaitu ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Nah, kebetulan kenapa? Karena 3 titik inilah yang nantinya akan berperan besar untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam darah ya, atau limbah-limbah darah itu bisa kita keluarkan dengan maksimal ya. Nah, kebetulan kali ini pijat refleksinya juga mengenai memperbaiki fungsi kreatin, yang mana hal itu akan mengakibatkan fungsi ginjal membaik ya, atau terjaga.
Nah, di sini kita tentukan dulu ya langsung ya itunya. Jadi kalau dalam video-video saya sebelumnya untuk menentukan ini kita pijat aja seperti ini. Nah, ini akan ketemu tulang yang nongol di sini ya. Nanti kita beginikan saja gampangnya. Terus kita begini teman-teman. Nah, ini adanya antara telunjuk dengan jari tengah. Nah, ini adanya di sini teman-teman. Gitu teman-teman ya. Sebenarnya lebih gede lagi ya teman-teman ya. Nah, ini ginjal. Nah, untuk menentukan saluran kencing dan kandung kencingnya. Nah, kalau saluran kencing ada antara telunjuk dengan jempol dan adanya di depan sini. Nah, ini ada tulang yang menonjol juga di sini. Nah, ini posisinya di depan ya. Kalau enggak seperti ini gampangnya kalau saya. Jadi ini taruh di bagian depannya dan sejajar dengan ini ya. Nah, ini yang kandung kencing ini antara kulit atas dengan kulit bawah. Nah, tapi ada di belakangnya tulang ya. Tulang ini. Nah, seperti ini. Jadi gampangnya begini ini teman-teman tuh. Ya. Nah, ini kan ginjal, saluran kencing dan kandung kencing. Nah, titik-titik ini sebelum dipijat selalu gunakan hand body lotion. Ya, selalu gunakan hand body lotion. Karena kenapa? Takutnya nanti bila mana pijatnya itu menggunakan tongkat kayu, terutama ya tongkat atau tongkat pijat, ini biasanya jadi lecet kalau nggak dikasih hand body baik maupun dengan jari ya. Nah, jadi pijatnya seperti ini ya, tapi sebelumnya gunakan hand body lotion. Nah, kemudian titik tekannya ini, tekanannya itu beratnya sebesar kurang lebih 1-2 kilo ya teman-teman ya. Dan durasi pemijatannya itu 5 sampai 10 menit ya teman-teman ya. Jadi gunakan hand body lotion 1-2 kilo tekanannya, kemudian 5 sampai 10 menit durasinya. Nah, bila mana jari teman-teman masih tidak kuat jari-jarinya untuk memijat, nah teman-teman bisa menggunakan alat bantu seperti ini. Tongkat kayu, tongkat pijat yang terbuat dari kayu atau terbuat dari plastik atau terbuat dari besi. Nah, teman-teman bisa dapatkan juga itu online itu murah-murah ya, teman-teman ya, nggak mahal. Oke. Nah, setelah karena ini kita berbicara mengenai kreatin atau memperbaiki fungsi kreatin yang mana itu akan berakibat bagus meningkatnya fungsi ginjal, maka benar-benar harus kita pijat secara maksimal ya. Jadi ginjalnya kurang lebih 5 sampai 10 menit. Begitu pula saluran kencing yang mana setelah disaring oleh ginjal, kotoran ini akan dibuang melalui saluran kencing dan kandung kencing. Ya, dengan memperbaiki kandung kencing, maka ini akan cepat keluar kotorannya dan juga akan membantu sistem yang ada di daerah prostat ya. Nah, itu fungsinya ya. Nah, kalau ini cepat bersih, kotoran-kotoran ini cepat keluar, maka fungsi kreatinnya juga akan menjadi normal dan fungsi ginjal juga akan menjadi berjalan dengan normal. Oke. Nah, selain 3 ini, maka yang kita pijat itu adalah kelenjar prostat, teman-teman. Nah, ini ya. Tadi seperti saya bilang bahwa saluran kandung kencing ini akan membantu pekerjaan kelenjar prostat. Nah, ini teman-teman ya, gini ya. Nah, ini agak naik ya di sini ya teman-teman ya. Di sini nih, dari sini nih ya, karena ini tulang ya. Nah, ini kita pijat aja begini dari bawah ke atas, gunakan hand body lotion ya. Gunakan hand body lotion. 1-2 kilo 5 sampai 10 menit teman-teman. Nah, selain kelenjar prostat, maka yang harus kita pijat itu adalah daerah kelenjar bawah otak, teman-teman. Nah, kelenjar bawah otak ini fungsinya adanya di sebelah sini, teman-teman. Ya, fungsinya ada di sebelah sini, teman-teman. Di bagian dekat sisi luar ya, sisi luar jempol ya. Nah, sisi sini. Nah, kalau bagian atas ini dahi. Nah, ini kita di bawahnya ya. Nah, ini dia yang mengatur fungsi organ-organ seluruh tubuh yang ada di tubuh kita. Ya. Seluruh organ-organ tubuh itu berjalannya atas perintah dan pengaturan dari kelenjar bawah otak ini, ya.
Nah, kemudian dari sini kita langsung ke apa? Ke kelenjar adrenal, teman-teman. Yang mana kelenjar adrenal itu ada di sisi sini, teman-teman. Ya. Di atasnya ginjal, persis di antara ini ya, telunjuk ini ya. Nah, dekat minggirnya di sini nih, teman-teman. Nah, ini kelenjar adrenal. Nah, dia mempengaruhi tekanan darah yang ada di tubuh dan juga fungsi utamanya itu adalah sebagai pelumas otot jantung dan otot apa dan juga untuk sebagai pelumas organ-organ lainnya ya. Nah, tapi yang paling utama adalah tekanan darah ya, untuk mengatur tekanan darah juga. Nah, kemudian dari sini kita pijat lagi, itu kelenjar paratiroid. Nah, ini kelenjar paratiroid, dia ini berkaitan dengan tadi kan kreatin ya. Nah, kreatin itu terbentuknya dari juga limbah yang berasal dari kalsium ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi dia ini mengatur kadar kalsium yang ada di darah dan di tulang, fungsinya salah satu fungsi kelenjar paratiroid. Jadi kalau orang kesemutan, orang apa rematik, nah ini juga itu, ini posisinya ada di sini, teman-teman. Jadi ini ruas pertama, ini ruas kedua. Nah, ini antara ruas pertama dengan ruas kedua ya. Nah, tapi adanya dekat ruas kedua. Nah, ini kita pijat aja. Nah, kemudian setelah dari kelenjar paratiroid, maka kita ke kelenjar reproduksi. Satu di sini, teman-teman ya. Nah, ini kelenjar reproduksi, dia fungsinya untuk meregenerasi sel-sel yang sudah mati atau sudah haus ya. Nah, juga dia membantu kinerjanya prostat dan ginjal juga. Nah, ini kelenjar, jadi misalkan juga membantu untuk meningkatkan hormon testosteron dan juga hormon estrogen ya. Yaitu yang mana itu membantu untuk meningkatkan hormon-hormon yang berkaitan dengan seksual ya. Nah, dan juga untuk kesuburan. Oke. Nah, yang satu ada di sini, yang kemudian yang kedua itu posisinya adanya di sini, teman-teman. Ya. Nah, di sini di belakang persis mata kaki ya. Jangan lupa selalu gunakan hand body lotion ya. 1 sampai 2 kilo tekanannya 5 sampai 10 menit ya. Dan selalu gunakan hand body lotion. Nah, kemudian dari sini kita langsung ke kelenjar yang berkaitan dengan mekanisme metabolisme ya, seperti lambung, usus 12 jari, kelenjar pankreas ya. Kayak gitu. Nah, ini daerah lambung, teman-teman ya. Ini saya gambar secara agak itu aja, dan juga di sini nih ada usus 12 jari dan pankreas. Nah, ini kita pijat ya. Gunakan hand body lotion ya. Nah, terus juga di sini ada juga usus besar transversus. Usus besar transversus itu adanya di bawah ginjal ya, teman-teman ya. Usus besar transversus. Nah, ini kan turun. Nah, ini gini, teman-teman. Nah, inilah yang disebut usus besar transversus. Nah, ini begini ya, teman-teman ya. Ini kita gambar begini. Nah, yang ini usus besar, usus kecil atau usus halus. Ya. Nah, jadi ini usus besar transversus kita pijat, dan ini usus kecil, ya. Nah, karena ini biasanya nih terjadinya penumpukan itu karena juga tidak terserapnya dengan baik vitamin-vitamin, ya. Nah, ini yang ada di usus. Nah, kreatin itu akan tinggi, jadi tinggi di situ. Nah, setelah itu yang kita pijat juga adalah kelenjar getah bening untuk. Nah, fungsinya kelenjar getah bening itu ini ada 4. Ada bagian dada, bagian perut, atas dan atas samping ya. Nah, jadi untuk ini fungsinya adalah kelenjar getah bening atau kelenjar limfa itu adalah fungsinya salah satunya adalah mengantarkan dan secara bersamaan dia mengangkut kotoran-kotoran darah untuk dialirkan ke ginjal, dan juga di saat yang bersamaan dia mengangkut hal-hal yang bagus untuk darah ya. Nah, bila mana ada pendarahan, dia juga akan membantu untuk mengeluarkan zat darah merah, dan bila mana ada bakteri-bakteri atau virus, dia akan mengeluarkan zat darah putih ya, sel darah putih untuk membasmi ya.
Nah, seperti itu. Nah, kalau kayak orang kanker, nah itu fungsi ininya juga terganggu ya. Sama. Nah, ini kelenjar getah bening bagian dada ya. Nah, kita pijat urutnya dari sini, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas ya. Nah, kemudian ini adanya di depan mata kaki yang bagian perut ya. Ini kita pijat dari bawah ke atas juga ya. Dari bawah ke atas ya. Ini juga nih ada dari mulai cekungan ini nih ke atas naik ya. Nah, kemudian ini di cekungan di sininya. Ini kelenjar getah bening bagian atas. Dan kemudian di bagian bagian depan mata kaki luar ya. Ini ada mata kaki luar nih, mentok di sini. Nah, ini posisinya di sini. Nah, ini bisa kita pijat juga begini ya. Dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Nah, itu adalah titik-titik yang ada di kaki kiri. Nah, untuk yang di kaki kanan itu pun juga sama pemijatannya. Jadi mulai dari ginjal, saluran kencing hingga sampai kelenjar getah bening. Dan tambahannya untuk di kaki kanan itu adalah kandung empedu untuk menampung kotoran-kotoran yang ada di dalam darah juga, racun-racun ya. Yang ada di dalam darah itu juga ditampung oleh kandung empedu. Nah, itu adanya di liver. Jadi saya nanti di kaki kanan yang saya gambarkan hanya titik refleksi kandung empedu. Nah, kenapa? Karena yang lain-lain juga sama dengan titik yang ada di kaki kiri ini. Kenapa saya bikin seperti itu? Karena untuk memperpendek durasi video saja, teman-teman. Ya, oke, kita beralih ke kaki kanan ya, teman-teman ya. Oke, ini kaki kanan ya, teman-teman ya. Kita tentukan dulu gampangnya ya. Untuk ginjalnya ya. Nah, ini ginjalnya di sebelah sini, teman-teman. Nah, ini titik kandung empedu, teman-teman ya. Nah, ini ada liver dan kandung empedu. Nah, ini ginjal ya, teman-teman ya. Nah, kita karena ini titiknya jadi satu dengan liver, kita pijat aja sekalian semuanya ya. Jadi fungsi livernya pun juga meningkat ya, teman-teman ya. Nah, oke, teman-teman, ini adalah titik-titik yang harus dipijat untuk pijat refleksi mengatasi memperbaiki memperbaiki fungsi ginjal dengan menyeimbangkan fungsi kreatin ya. Jadi pijat refleksi untuk kreatin ini adalah pijat refleksi yang membantu memperbaiki fungsi ginjal agar kandungan kreatin yang di dalam darah itu juga jadi normal ya. Nah, tapi sebelum memijat dan sesudah dipijat itu bagusnya orang yang akan dipijat itu minum air hangat sebanyak 2 gelas untuk mempercepat pengeluaran yang ada di dalam kotoran yang ada di dalam darahnya ya. Oke, nah selain ini teman-teman juga bisa menggunakan ramuan seperti jagung muda ya. Ambil aja jagung mudanya itu kita rebus ya, terus juga daun kumis kucing, terus daun jambu ya, daun jambu kelutuk ya, atau jambu biji. Nah, itu ambil aja yang masih muda ya, yang pucuk-pucuknya aja. Nah, selama dalam pengobatan ini orang yang terkena penurunan fungsi ginjal diakibatkan kreatinnya tinggi, itu kalau bisa mengurangi makanan yang bersifat yang mengandung jeroan, lemak ya. Terus juga MSG, terus makanan dan minuman kaleng ya, terus yang mengandung pedas-pedas, yang mengandung mentega ya, termasuk lemak ya itu ya. Terus juga durian, nah seperti itu. Nah, bila mana 3 hal ini dilakukan, insya Allah teman-teman itu bisa cepat sembuhnya. Jadi dari pijat refleksinya, dari minum ramuannya, dan juga jaga pantangannya ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sekian dulu sharing saya mengenai pijat refleksi memperbaiki fungsi kreatin atau fungsi ginjal ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan teman-teman untuk like, subscribe, dan share. Dan bila ada pertanyaan silahkan tuliskan saja di kolom komentar atau WA saya langsung ya. Bisa lihat nomornya di deskripsi channel ini ya, teman-teman ya. Terima kasih. Sebelum dan sesudahnya tetap selalu ingat bahwa kesembuhan itu datangnya hanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar untuk mempercepat
kesembuhan. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.